Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faridida Farliza dari kelas 12 IPA 2 ingin mempresentasikan tentang unsur gas mulia. Terima kasih, selamat menonton. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang gas mulia. Apa sih itu gas mulia? Gas mulia adalah golongan unsur yang stabil yang berada di golongan 8A. Semua unsur dalam golongan gas mulia ini merupakan non-logam yang memiliki titik didih jauh di bawah 0 derajat Celcius, sehingga semuanya memiliki wujud gas pada suhu kamar, yang terdiri atas helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Kemudian, semua unsur gas mulia memiliki konfigurasi yang sangat stabil, yaitu memiliki jumlah elektron terluar sesuai kaidah kestabilitan oktet. Semua gas mulia memiliki warna yang transparan dan tidak berbau, sehingga sangat sulit mendeteksi adanya gas mulia ini. Kemudian satu lagi yang spesial, ketika gas mulia dialiri arus listrik tegangan tinggi, maka akan mengalami proses perpendaran atau menghasilkan spektrum emisi yang memiliki warna spesifik sesuai dengan jenis unsurnya. Untuk unsur helium, spektrum emisinya berwarna jingga keputihan. Namun pada kondisi tertentu bisa berubah menjadi abu-abu, biru, ataupun kehijauan. Untuk warna dari gas mulia ini ada neon. Neon yaitu berwarna jingga kemerahan, sedangkan argon berwarna ungu atau biru lavender tua. Sedangkan kalau kripton berwarna abu-abu dan saat arus listriknya sangat tinggi akan berubah menjadi putih kebiruan. Sedangkan xenon berwarna abu-abu kebiruan dan pada arus listrik yang sangat tinggi akan berubah menjadi biru kehijauan. Sedangkan radon belum ditemukan data warna spektrum emisinya. Nah, gas mulia sering digunakan sebagai gas pengisi lampu, yang salah satunya dikenal sebagai lampu neon yang sering dipakai di rumah. Nah, karena gas pengisi lampunya presentase terbesar adalah gas neon. Nah, kemudian ada sifat kimia gas mulia. Kestabilan konfigurasi elektron ini akan berakhir pada harga energi ionisasi yang tinggi. Gas mulia ini memiliki energi ionisasi yang jauh lebih besar, bahkan yang terbesar daripada semua golongan unsur yang ada dalam tabel periodik. Karena tingginya harga energi ionisasi ini, maka gas mulia akan sulit sekali bersenyawa atau bereaksi dengan spesial lain dan akan selalu berada dalam kondisi monoatomik, sehingga kita bisa menemukan gas mulia dalam keadaan bebas atau murni di dalam alam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh ilmuwannya ya. Nah, ilmuwan yang pertama adalah Neil Bartlett. Neil Bartlett ini berhasil membuat senyawa gas mulia pertama pada tahun 1962. Bartlett berhasil mereaksikan gas xenon dengan hexafluoroplatinat yang berwarna merah dan menghasilkan xenon hexafluoroplatinat yang berwarna kuning. Walaupun kemudian pendapat itu disanggah bahwa produk yang dihasilkan ternyata merupakan kompleks xenoplatinum. Namun hasil percobaan Bartlett ini mengubah anggapan bahwa gas mulia tidak bisa sama sekali bereaksi ternyata tidak benar. Gas mulia ternyata bisa juga bereaksi meskipun sulit dan memerlukan kondisi tertentu. Nah, tokoh ilmuwan yang kedua yaitu bernama Rudolf Hoff berhasil mengembangkan eksperimen yang dilakukan Bartlett dan berhasil membuat senyawa xenon di Florida. Hingga saat ini telah berhasil disintesis senyawa dari argon, kripton, xenon, dan radon. Sedangkan helium dan neon masih belum berhasil disintesis senyawanya. Nah, karena sifatnya yang stabil ini, gas mulia juga dapat digunakan sebagai gas campuran tabung oksigen bagi penyelam. Nah, di sini sekarang mari kita jelaskan gas mulia, yaitu helium ya, yang pertama. Nah, helium merupakan unsur golongan mulia dengan nomor atom 2 dan nomor massa 4. Helium tak berwarna, tak berbau, tak berasa, tak beracun, inert, berupa gas monatomik
yang tidak terbakar serta memiliki titik didih paling rendah di antara semua unsur, yaitu 268,93 derajat Celcius. Nah, helium merupakan unsur dengan harga energi ionisasi pertama paling tinggi dari semua unsur, sehingga disebut juga sebagai unsur paling inert atau paling sulit bereaksi, bahkan dipicu dengan panas ataupun suhu tinggi sekalipun ya. Kemudian helium juga bersifat ringan, tahan panas, dan reaksi yang dimiliki oleh helium inilah maka helium banyak digunakan sebagai gas pengisi balon udara yang banyak dipakai di masa Perang Dunia Kedua sebagai kendaraan militer Amerika Serikat. Nah, sekarang kita lanjut ke gas mulia yang kedua, itu ada neon. Ada neon di sini. Neon merupakan unsur golongan gas mulia nomor atom 10 dan nomor massa 20. Neon karakteristiknya mirip dengan helium, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tak beracun, inert, berupa gas monatomik yang tidak terbakar. Neon pertama kali ditemukan pada tahun 1892 oleh William Ramsay dan Maurice Travers di London dengan nyala spektrum jingga kemerahan. Untuk pemanfaatan gas neon yang paling utama adalah sebagai lampu papan reklame, karena warnanya yang cemerlang sangat mengundang mata untuk melihat. Manfaat lain dari neon adalah sebagai gas indikator, tegangan tinggi, penangkal petir, tabung televisi, dan laser helium neon. Neon cair secara komersial digunakan sebagai pendingin kriogenik. Nah, kemudian yang ketiga ini ada argon. Nah, argon merupakan unsur golongan gas mulia dengan nomor atom 18 dan nomor massa 36. Argon ini merupakan unsur tak berwarna, tak berbau, tak berasa, tak beracun, inert, berupa gas monatomik yang tidak terbakar serta memiliki titik didih sangat rendah mencapai minus 189 derajat Celcius. Nah, argon juga dapat larut dalam air dengan larutan setara dengan oksigen. Argon pertama kali diisolasi pada tahun 1894 oleh Rod Rayleigh dan William Ramsay di Universitas College London. Argon merupakan gas mulia paling banyak di atmosfer dengan kelimpahan 0,934% volume atmosfer, sedangkan di kerak bumi kelimpahan argon sekitar 0,00015%. Nah, gas argon digunakan sebagai atmosfer inert di dalam lampu bohlam sehingga menghambat proses oksidasi dari udara bebas terhadap filament logam wolfram yang membuat lampu akan awet dan bertahan lama. Pemanfaatan lain dari argon adalah untuk mengganti udara yang mengandung oksigen dan uap air dalam bahan kemasan untuk memperpanjang masa simpanan isi kemasan, botol, bahan kimia berkemurnian tinggi, dan produk farmasi tertentu yang tersedia dalam botol bersegel atau ampul dikemas pula dengan atmosfer argonnya. Kemudian argon juga tersedia dalam bentuk aerosol dalam kaleng yang dapat digunakan untuk mengawetkan senyawa seperti vernis, poliuretan, dan cat. Bahkan sejak 2002, Amerika telah menggunakan gas argon sebagai atmosfer untuk penyimpanan arsip penting seperti Deklarasi Kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar dalam kotak berisi argon untuk menghambat degradasi atau perusakan ya. Nah, sekarang kita lanjut nih ke krypton. Krypton merupakan gas mulia dengan nomor atom 36 dan nomor massanya 84. Sama seperti gas mulia lainnya, krypton ini merupakan unsur tak berwarna, tak berbau, tak berasa, tak beracun,
inert berupa gas monoatomik yang tidak terbakar serta memiliki titik didih sangat rendah, yaitu mencapai minus 153 derajat Celcius. Pada tahun 1963, senyawa kripton pertama dibuat berupa kripton difluoride dan kripton tetrafluoride. Namun ini belum diketahui manfaat secara praktisnya ya, hanya sebatas penelitian laboratorium saja. Secara luas, kripton digunakan untuk mengisi bola lampu listrik yang menggunakan campuran kripton dan argon. Nah, kripton juga digunakan dalam lampu proyeksi fotografi juga. Nah, kripton bersama dengan neon sering digunakan lampu energi tinggi seperti yang digunakan di bandara dan di strobo lamp karena memiliki respon yang sangat cepat pada arus listrik dan panjang gelombang cahayanya lebih mudah dilihat dalam cuaca buruk. Kemudian lanjut ke gas mulia, yaitu xenon. Xenon merupakan unsur golongan gas mulia dengan nomor atom 54 dan nomor masanya 131. Seperti gas mulia lainnya, xenon ini merupakan unsur tak berwarna, tak berbau, tak berasa, tak beracun, inert, berupa gas monoatomik yang tidak terbakar serta memiliki titik didih sangat rendah mencapai minus 108,1 derajat Celcius dengan kelarutan dalam air yang lebih tinggi daripada kripton. Xenon pertama kali diisolasi pada tahun 1898 oleh William Ramsay dan Maurice Travers. Saat menguapkan udara cair, dari hasil penguapan itu didapatkan gas inert dengan massa jenis yang relatif berat dan berbeda dengan gas-gas yang mereka temukan sebelumnya. Kemudian mereka memberikan nama xenon dari bahasa Yunani xenos yang berarti asin. Xenon merupakan gas mulia dengan kelimpahan sangat kecil di atmosfer, hanya sekitar 87 ppb atau bagian per miliar. Nah, kemudian kita lanjut ke gas mulia, yaitu radon. Radon merupakan gas mulia satu-satunya yang bersifat radioaktif atau dapat memancarkan sinar radiasi dengan nomor atom 86 dan nomor massanya 22. Kemudian radon tidak mudah bereaksi secara kimia tetapi beradioaktif dalam waktu paruh hanya 3,8 jam. Radon juga adalah gas alami yang berat dan langka karena mudah sekali meluruh menjadi unsur lain. Pada suhu dan tekanan ruang, radon tidak berwarna, tetapi apabila didinginkan hingga membeku, radon akan berwarna kuning, sedangkan radon cair berwarna merah jingga. Karena sifat radioaktif yang tinggi dan berbahaya ini, radon menjadi penyebab kanker paru-paru. Radon yang diatur radiasinya dapat digunakan sebagai sumber radiasi untuk terapi kanker. Baiklah, sekian dari saya tentang penjelasan gas mulia. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.